Halo sahabat Mania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang bersaudaraan dengan satu saham yang kemarin cukup menggemparkan kita, yakni Zata sendiri. Bagaimana mereka ber-ARB berhari-hari sampai ke harga gocap, setelah itu terbang 2 hari. Hari pertama arah sampai ke harga Rp67, lalu setelah itu hari kedua atau hari ini dia naik 31%, ini ke harga Rp88. Ya, ini memang agak penuh dengan banyak itu ya, hal-hal yang tidak baik karena mereka ini pengendalinya sama dengan IP karena mereka saudaraan. Lembur Sadaya Investama, mereka menjual sahamnya di periode lock-up atau periode di mana pengendali tidak boleh menjual sahamnya, tapi mereka malah menjual sahamnya yang mengakibatkan banyak sekali investor retail yang akhirnya harga sahamnya jatuh. Jadi mereka istilahnya mengalami loss. Mungkin ada yang cut loss ataupun yang masih nyangkut, dan itu kena teguran daripada OJK. Ya, untuk kelanjutannya bagaimana nanti kita akan bahas ya, tapi kita fokusnya ke saudaranya yang satu ini yang hari ini kena ARB. Berbeda dengan saudaranya Zata tadi yang naik 31%, tapi saham yang akan kita bahas yang di request oleh teman-teman kita hari ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Langsung aja kita bahas, namanya Indopureco Pratama Tbk dengan kode emiten IPPE atau kita panggil aja IP. Ini merupakan produsen minyak kelapa ya, bukan minyak kelapa sawit tapi minyak kelapa asli. So, bagaimana prospek bisnisnya? Kita mulai dari beritanya terlebih dahulu ya. Beritanya sih nggak ada kabar hukum yang memberatkan secara berat sih, palingan tentang bagaimana harga sahamnya yang ambles. Harga IPO-nya kan harganya 100, sekarang udah harganya Rp58. Penurunannya udah hampir sekitar 50% ya, hampir gocap sekarang. ARB berjilid-jilid, lalu nggak ada kabar baik sih sebenarnya. Jadi karena nggak ada kabar baik, kita kenalan dulu tentang perusahaan ini. Kenapa kabarnya jelek banget sih? Apa sih bisnisnya? Jadi bisnisnya itu mereka bergerak di bidang industri pengolahan minyak buah kelapa, didirikan pada tanggal 20 Maret 2019 dan melakukan penjualan pada bulan Mei 2019 dengan produk virgin coconut oil. Jadi masih baru banget ini perusahaannya ya. Pabriknya berlokasi di Batu Nungur 1 Balimbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Ya, kenapa ada perusahaan ini? Karena Indonesia adalah penghasil kelapa nomor 1 di dunia. Jadi biasanya kita ekspor secara mentah yang habis dikupas, habis itu langsung diekspor ke Tiongkok, Thailand, Malaysia, Sri Lanka, India, dan negara-negara lainnya. Ya, sebagian besar ada juga yang dalam bentuk kopra atau yang dalam bentuk kelapa yang sudah dijemur kering, itu kopra, lalu CCO, kelapa butiran yang tidak memiliki nilai tambah tinggi. Jadi IP ini membuat produk yang memiliki nilai tambah tinggi ya, yakni adalah virgin coconut oil, sehingga dapat menjadi nilai tambah tinggi bagi semua stakeholders atau pemangku kepentingan ya. Stakes itu kepentingan, holders itu pemangku. Jadi semua yang berhubungan tentang minyak tentang kelapa ini mereka dapat terbantu dengan nilai tambah ini tersebut. Untuk produknya ada di sini. Ada virgin coconut oil, lalu ada pure cooking oil juga ada, crude coconut oil juga ada, sampai copra meal juga atau bungkil kelapa yang bisa dijadikan sebagai pakan ya. Ya, bergerak di bidang konsumen harusnya bagus dong ya. Meskipun ya minyak kelapa asli, minyak kelapa itu jarang dipakai sih di Indonesia karena kebanyakan pakai minyak kelapa sawit yang mungkin lebih murah. Tetapi minyak kelapa yang satu ini mungkin lebih mahal sedikit. Saya pernah komparasi harganya, memang bedanya bisa sampai 20%, 50% gitu. Tetapi ada keunggulan daripada minyak kelapa ini dibandingkan minyak kelapa sawit, yaitu dari sisi wanginya mungkin lebih wangi, dan juga mungkin kalorinya juga mungkin lebih sedikit ya, karena kalau minyak kelapa sawit itu kan kadar lemaknya lebih tinggi, sedangkan kalau minyak kelapa ini kan kadar yang lebih tinggi itu kan karbohidratnya, karena mereka dari kelapa mungkin ada gulanya, jadi mungkin kalorinya lebih sedikit. Jadi ya ada kelebihannya sih, cuman ya tergantung pasarnya di mana, karena kebanyakan dari India itu suka dengan memakai minyak kelapa ini. So ya untuk prospeknya sih ya kita lihat nanti laporan keuangannya bagaimana. Sekarang kita lihat pemegang sahamnya dulu yang cukup kontroversial.
Lembur Sadaya Investama, dia memegang 35%, lalu porsi masyarakat 49%. Ini gede banget ya. Efektif sejak 31 Januari 2023. 49%, ini hampir 50%. Ya, padahal mereka harusnya porsi publiknya nggak segede ini sih. Kita lihat ya, Lembur Sadaya Investama ya, ada tentang buyback lah, penjualan pada saat periode roll up lah, ditegur OJK juga. Ya, jadi langsung kita lihat satu persatu beritanya ya. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan IP sih, lebih ke Zata saudaranya, cuman ya pasti ada hubungannya dengan IP karena kita lihat bahwa tingkah laku daripada Lembur Sadaya Investama ini udah nggak baik. Mereka menjual sahamnya pada periode low up yang harusnya nggak boleh. Katanya sih biar karena mereka membutuhkan dana, jadi mereka melakukan penjualan dan akhirnya investor retail lah yang terkena dampaknya. Bayangkan, mereka yang beli di harga di atas tiba-tiba dijual oleh pengendali ke harga yang lebih murah, akhirnya mereka mengalami minus ya. Nah, kita lihat di sini pada tanggal 12 Januari 2023 LSI ya menjual 40 juta saham di harga Rp110. Lalu 13 Januari dilakukan penjualan lagi 150 juta lembar saham di harga 100. Lalu transaksi ketiga tanggal 17 Januari dijual lagi lebih banyak 720 juta saham di harga 95 per saham. Dan akibat itulah pergerakan Zata parah banget. Mereka sempat mencapai harga gocap. Dan inilah pergerakan saham pada Zata. Mereka pernah mencapai harga Rp50 karena ya panik jual daripada retail, mungkin karena ada kabar tentang penjualan daripada pengendali Zata di harga 100-an di sebelah sini di awal-awal Januari, pertengahan Januari, akhirnya sahamnya jatuh ke gocap. Lalu tiba-tiba terjadilah kabar bagaimana mereka melakukan buyback daripada saham Zata ini. Jadi habis diguyur ke harga gocap, setelah itu mereka beli di harga yang murah. Ini mirip-mirip dengan permainan bantal gitulah ya. Jadi kita kurang suka sih kalau ada yang namanya goreng saham yang menyebabkan kerugian kepada banyak investor retail ya. Tapi kita nggak tahu bagaimana OJK akan menyikapi ini karena ya mungkin ada beberapa investor yang pasti marah dengan pergerakan daripada Zata ini, pengendalinya. Jadi kita lihat ke depannya bagaimana. Jadi kita fokus ke IP dulu sekarang ya. Nah, itu sekilas tentang pengendalinya yang sudah tidak baik sih. Bagaimana cara mereka memperlakukan para investor retail. So, itu salah satu nilai minus dari para IP ini. Selanjutnya kita akan lihat laporan keuangan dari para IP ini yang sudah update sampai kuartal ketiga tahun 2022. Dan ini dia, kita download dulu. Mereka memiliki satu anak perusahaan ya. Lalu kita lanjut untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk Rp1.000 dengan pembulatan ribuan. Jadi kita kalikan 1.000. Laba rugi untuk entitas induk itu sebesar Rp6 miliar. Lalu dengan PER 33 kali. Ini masih mahal ya. PBV-nya meskipun 0,9 tapi PER-nya cukup kecil. Untuk marginnya sih cukup bagus. Operating profit margin 17%, net profit margin 13%. Ini bagus. Cuman sayangnya mungkin karena penjualannya yang agak kecil ya, cuman 43 miliar dibandingkan dengan asetnya yang ada 295 miliar rupiah. Jadi penjualannya cukup kecil, jadi akhirnya ROE-nya, return on equity-nya cuma 2%-an. Cash ratio-nya juga agak tipis, 20% doang. Jadi mereka ini nggak pegang cash, meskipun utangnya rendah, cuma 3% debt equity ratio-nya. Cuman cash-nya kurang sih. Jadi kalau misalnya tiba-tiba harus dituntut mau bayar hutang, mereka bisa kena PKPU karena nggak mampu bayar pakai cash. So, untuk keuangannya kurang bagus sih. Untuk tahapan hariannya 56 miliar rupiah. Cukup ikut ya. Mungkin mereka mengulang hal yang sama dengan saudaranya kali, Zata. Ini pergerakannya. Seperti ini teman-teman. Jadi pergerakannya mirip-mirip dengan Zata sih. Cuman kalau ditanya laba mana yang lebih besar yang Zata. Karena laba EPS-nya itu Rp10, sedangkan IP cuman Rp2 tadi. So, kalau ditanya apakah IP ini menarik untuk diinvestasikan, untuk sekarang sih masih belum ya. Kalau mau referensi lain yang lebih menarik, palingan teman-teman bisa lihat review saham saya di bulan Februari tahun 2023.
Jadi gitu aja pembahasan tentang IP, produsen minyak kelapa yang ekspor sampai ke India. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.